لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد. Terutama teman-teman sekalian, dalam mendapatkan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana karena nikmat Allah kita disuruh kumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, Ustaz penceramah kita hari ini yaitu Ustaz Haji Wahidi Rahmat Alsi. Kepada Ustaz Haji Wahidi Alsi, kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غافر التائبين اغفر لنا، ويا مجيب السائلين استجب دعاءنا برحمتك يا رب العالمين. ثم أما بعد. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang disayang dan dicintai oleh Allah, wabil khusus keluarga besar Rumah Sakit Ibnu Sina rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di hari tasyrik kini Allah izinkan kita basmo duduk bersama balik di rumah Allah. Moga-moga kebersamaan kita Bapak Ibu diberkahi landaknya oleh Allah dan dijadikan catatan amal kebaikan untuk kita. Kemudian tentu berkah yang kita harapkan indah hanya di atas dunia kita dapatkan, tapi juga sampai akhirat hendaknya kita rasakan. Sebagaimana Allah kumpulkan kita kini di rumah Allah, moga-moga Allah kumpulkan kita nanti di dalam surga Allah. Banyak donan maminkan doa dan niyo ibu-ibu sama-sama di surga. Dan niyo kumpul awak di surga. Abang tak paminkan doa sebentar? Tak cadangan. Moga-moga kini kita berkumpul di musajid di rumah Allah, di akhirat nanti kita berkumpul di dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam pemohon kita kepada Allah agar senantiasa disampaikan dan dicurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kini kita dalam hari yang disebut hari tasyrik. Hari tasyrik.
baik nan rayonyo hari Minggu ka petang atau baru sinayan petang ko bana, mako hari kini ko hari tasyrik. Bako dinamukan hari tasyrik lito ibu. Bako namunyo hari tasyrik. Tabaralam mo na jadi orang Islam. Tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha atau Raya Haji awak menyebuinya. Tanggal 1 2 balik 3 balik harian namanya bu anan tasyrik tu. Labaralah mu ibu jadi seorang muslimah. Ajak kita tu hari tasyrik. Kan hari tasyrik orang Islam saya nak punya. Hari tasyrik istilah. Kalau dicari secara bahasa Arab, tasyrik artinya terik matahari. Biku ada seakar kata dengan tasyriko Bapak Ibu isyraq. Seakar kata dengan isyraq kok syuruk. Kan awak cuk menengah kaji siap subuh jan langsung tagak kok dapik sedang lapang awak duduk baca Quran, zikir, danga kaji sampai biko datang waktu syuruk. Bunyi jam di musaji datang waktu syuruk, tunggulah agak 5-10 minit salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah syuruk atau namulainyo awal duha. Isyraq matahari menyinari. Syuruk waktunya. Tasyrik keadaan. Kenapa dinamukan 3 hari ko dengan nama hari tasyrik, hari cahaya matahari atau sinar matahari? Karena dahulu di zaman Nabi itu para sahabat menjamu daging-daging kurban mereka dalam 3 hari. Kalau Nabi itu sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan sudah salat Id langsung potong bantai. Langsung dipotong kurban. Makanya Nabi itu Bapak Ibu sebelum salat Id indak makan, indak minum. Bukan puasa. Kau salah awak tu menyakui. Puasa di hari Id haram. Tak boleh. 2 hari Id, 3 hari tasyrik, 5 kasadonyo haram berpuasa. Bab itu hari makan-makan kecil. Petang ibu sebelum solat Id puasa. Kalau tak niat puasa haram. Tak boleh. Tuhan niat ustaz menunda. Manahan. Kan samonya ustaz itu je barangnya. Beda merek pak, beda hukum. Dalam Islam ko beda niat, beda hukum. Innamal a'malu binniyat. Contoh lainnya. Suatu kali datang Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terimalah sama kuat kurma sedekah dari ambo. Kata Salman Al-Farisi sahabat ke Nabi. Jawab Nabi, terima kasih tapi ambo ndak boleh makan sedekah, haram. Agih ke yang lain. Besoknya datang Salman kembali apa? Ya Rasulullah,
terimalah kurma samangkut hadiah darimu. Terimalah kurma samangkut hadiah darimu. Aku cik Nabi, alhamdulillah, terima kasih, mau kasih kau, biar mau makan. Kini bertanya mau ke bapak ibu, beda atau sama barangnya? Barang dan dia beda atau sama? Sama. Bahanan pertama ditolak Nabi, nan kedua diterima Nabi. Karena nan pertama atih namo sedekah, Nabi haram makan sedekah, tak boleh. Nan kedua atih namo hadiah boleh diterima oleh Nabi, maka dimakan dia. Walaupun barangnya sama, beda merek, beda niat, hukumnya berbeda. Maka nan petang, nan kapatang sebelum solat niatnya puasa, istighfarlah. Lah salah karajo. Salah karajo. Nema kok kini baru sakanakan, baru kini yang mau dipanggil baru bangka. Baru kini dapat jadwal mengaji. Kalau ndak mau kanakan jak Selasa matang. Dak boleh. Tuhan ya Ustaz manahan menunda. Bakok Nabi menahan, bakok Nabi menunda karena Nabi siap potong, siap solat Id langsung potong kurban. Langsung dibarasiahkan dagingnya, dibawa pulang, dimasak. Itulah yang Nabi makan di pagi hari ini. Tak aja tu, tak aja. Sebab penyelenggaraan solat Id Nabi jauh berbeda jawab kini Pak. Kalau Nabi itu solat Idnya bu, sudah syuruk. Sudah syuruk langsung solat Id. Yang bara sudah syuruk dia awak. 6:15 berarti 6:30 itu Nabi lah solat. Kebiasaan Nabi solat Id, solatnya panjang ayat, khutbahnya pendek. Khutbah Nabi itu pendek, beda ya awak sikau. Awak baru jam 8 kamu mulai solat, itu pun minta sumbangan dulu. Sumbangan Nikola, sumbangan itu kapan? Itu lo kebiasaan awak. Salat imam, siap imam salat, khutbah nak tanggung panjang kian kamari. Muta. Padahal sebaik-baik salat yang panjang ayatnya, sebaik-baik khutbah yang pendek khutbah. Petang baralah mau ibu dengar khutbah, ini sampai saja. Coret nama khatib dulu, saya undang. Yo Pak, mau deh itu orang. Ambo ini pengurus Pak, kalau ada khatib Jumat, khatib Id panjang mana? Lah biasa setengah jam tak pakai. Tak boleh. Adabnya tu paling lama. Dia agak-agak dia buya-buya awak khutbah tu paling lama setengah jam. 20 minit selagi lisah jemaah. Aku tadi sejam bakal tubahan aku. Sebentar. Balik saatlah kejadian petang ya balik. Balik ke depan. Kalau kamu dah khatib tu nan sebentar khutbah. Cuma nak heran pula kadang pengurus kalau nan tagih panjang. Mulai petang sebentar khutbah 5 minit. Masuk doa 20 minit. Asal bahasa sebentarnya ketua ustaz. Tadi dia sebentar minta lama. Jadi Nabi itu siap solat Id jam 7 pagi itu dah siap. Langsung berbantai. Orang Arab punyalah biasa bantai kambing, lah biasa bantai yawi. Jadi sabanta sangat 8 itulah selesai dari mereka. Bawa pulang masaknya nak masak andang dulu dah. Jam 8 itulah makan pagi. Makanya Nabi SAW menunda makan dan minum sampai solat Id selesai. Siap solat Id selesai, potong kurban langsung. Jo itu nan dimakan pagi. Nah tentu dah habis sehari Pak. Dah habis sehari, maka dalam 3 hari sesudah raya haji dijamualah daging. Zaman dahulu ada kulkas cara mengawetkan daging kau dijamuanya. Maka 3 hari itu hari tasyrik,
hari matahari menyinari bumi, orang-orang menjamu daging, maka disebut tasyrik. Ustaz, hari kampik biasanya para sahabat tu 3 hari lebih daging mereka. Ustaz, dia awak sah daging tu patang aduh ini kulkas baru. Itulah batu. Jadi tak boleh lebih 3 hari Ustaz. Boleh. Ya, memang kita dulu akan kaji. Memang pernah suatu kali Nabi menegaskan tidak boleh menyimpan daging lebih 3 hari. Saya tidak boleh menyimpan daging lebih 3 hari. Tapi tahun bisuaknya bertanya para sahabat balik, ya Rasulullah, tahun kapatang 3 hari boleh kami menyimpan daging konyo siap rayu haji. Tahun kini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun patang, tahun kemarau, tahun paceklik, sehingga banyak orang kelaparan. Dilarang lebih 3 hari supaya kalian namuh berbagi. Ya baca Roma biar dagian 3 hari bu. Bisu adanya pun. Samure basukan saja dagian 3 hari. Amaku tahun kini tahun subur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nio menyimpan lebih 3 hari simpanlah. Jadi boleh lebih 3 hari boleh. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu bagi Bapak Ibu wabil khusus yang di dunia kesehatan tahu daging lamu-lamuna di freezer ndak elok dok. Ya betul. Bara lamu daging paling mulia di freezer tu lamunya Pak. Dari sudut pandang medis bara lamu pada teh. Bara kata kawan ambunan ahli gizi, ambu punya kawan ahli gizi, katanya 3 bulan di kulkas lah. Lebih 3 bulan tu lah dapat tu lah. Kecuali pengemasannya, wrappingnya rancak. Yo bana disimpan pakai plastik kedap udara tu lah. Maka tu boleh bisa 6 bulan, bisa setahun sesuai dengan pengemasan. Cuma awak lah di kulkas letak. Kadang di plastik tabu aja isi. Ya bayang, kadang lah di batu je. Hitam daging. Kalau lama hitam tu dah elok lah tu. Kecuali lah dulu lagi bumbu segala macam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kini kita duduk akan kaji. Namanya hari tasyrik. Karena para sahabat menjamu daging mereka 3 hari ko, lalu matahari menyinari daging itu disebutlah namanya hari tasyrik. Di hari tasyrik ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jarang tabacu acuk menjadi kelalaian. Dan jangan sampai kau ulang. Hari tasyrik nanti termasuk rangkaian Idul Adha. Hari bahagia. Hari bahagia. Maka hindarilah segala macam konflik di hari-hari. Dan pambangi 3 hari kau tahan emosi dulu. Apalagi ibu-ibu perawat dan basuh jo pasien-pasien mada. Abok sabar. Hari raya, hari tasyrik. Kadang bau Ustaz pasien pun mada mana. Kecil lalu saya jalan jo. Menggari jo. Impus jo berdarah aja di hari aja gini. Sabar. Galak-galak pengalaman nampak ada. Hari tasyrik Pak, rangkaian termasuk satu rangkaian Idul Adha.
Maka hari Id hari bahagia, hari tasyrik hari bahagia. Maka bahagialah awak di 3 hari tasyrik. Hindari potensi konflik. Bahkan tali-tali silaturahmi yang sempat terputus, sambunglah di hari-hari tasyrik. Subhanallah, awak banyak menyangko minta maaf lahir batin ko puasa saja bulan Ramadan. Minta maaf lahir batin ko raya Idul Fitri saja. Tak. Padahal nan Nabi utama di hari raya haji ko lah. Kata Sayyidah Aisyah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Fadail Awqat, juga di dalam kitab Fadail Arafah Imam Ibnu Asakir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih utama melebihi amalan kurban di hari raya. Amalan terbaik di hari raya, amalan kurban. Tidak ada yang lebih baik pada itu, illa kecuali satu hal, tali silaturahmi yang putus disambung kembali. Jadi pahala kurban kurban, pahala ibadah kurban, fadilah kurban, Pak, itu terbaik di hari raya dan hari tasyrik. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya, kecuali satu. Aturan cie, tali silaturahmi yang putus disambung kembali. Itu kata Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hari-hari tasyrik manfaatkanlah momen pertama dalam rangka hari bahagia. Jangan sampai dirusak kebahagiaan itu. Hindari potensi konflik dan sambunglah tali silaturahmi. Yang kedua, hari tasyrik, hari aklu wasyurb. Apa tu muka suitnya Ustaz? Hari makan minum. Jadi boleh dilapis selera di hari itu, boleh. Ya, ya betul. Memang boleh itu kajinya. Hari makan-makan. Jangan ditantang selera kini. Kecuali kalau seandainya mengakibatkan mudarat, maka tetap ditahan. Lajar lewat asam urat, banyaknya makan daging kan. Lajar lewat kolesterol, aku cancang juga makan kan. Boleh lapihkan selera selama tidak menimbulkan mudarat. Bahkan guru-guru kita sempat, walaupunnya bercanda, tapi itu memang itu kajinya Bapak Ibu. Nan diet-diet yang manahan-manahan selera hari tasyriko berhenti serta makan. Sebab ko hari bahagia, Nabi yang mengatakan hari raya, hari tasyrik, hari makan dan minum. Ustaz, ambo pantangan iko daripada dokter usaha. Kalau pantangan ada menimbulkan mudarat, baik. Tapi kalau sesuatu yang mulia, sesuatu yang tak akan mendatangkan mudarat, makan. Biku kecil ni udah mau tambah rapuh Ustaz dah. Hari tasyrik kau saja. Biku siap hari tasyrik kau diet, ibu balik diet. Tapi di hari tasyrik kau makan dan minum. Jadi yang pertama, hindari potensi konflik, sambung silaturahmi. Yang kedua, lapihkan selera, bahagia, makan dan minum jangan ditahan-tahan selama tidak mudarat. Yang ketiga, hari tasyrik, harinya takbir, harinya zikir, harinya tahlil, harinya tasbih. Makanya Bapak Ibu cuba perhatikan, siap salat wajib, imam disunnahkan memimpin takbiran. Dan Bapak Ibu sebagai jamaah jangan yang saja satu awal. Kalah salat raya petang Ustaz, itu salat Idul Fitri. Kalau salat Idul Fitri
Id takbirannya sampai orang salat Id saja. Tapi kalau Idul Adha, bila selesai takbiran asar di hari terakhir tasyrik. Jadi kalau ibu baru patang solat rayu, berarti hari ketiga tasyrik bila ya Tuhan Kamis. Maka sampai asar Kamis awak masih dianjurkan takbiran. Dan takbiran yang dianjurkan itu dua macam. Ada takbir fardi, ada takbir fardi surang-surang. Apa kau lihat Pak? Surang-surang, sedang santai takbiran, ataupun wak sedang solat di rumah, bu siap solat takbiran wak surang, boleh. Ataupun takbir jama'i secara berjamaah, itulah yang siap solat. Cuman bedanya kalau apa-apa takbirannya dari kari suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ibu-ibu lunak saja, ajan karaoke lo ibu ikut. Bagi dia lo speaker, itu takbiran lo. Takbiran ibu-ibu suaranya lunak. Takbiran apa-apa suaranya dareh. Jangan balik. Aku mau cari di beberapa tempat ibu-ibu nak semangat takbiran apa-apa. Ustaz, dah apa dia buat takbiran Ustaz? Astagfirullah. Ada orang Islam dah apa takbiran? Ayo mu'allaf. Baru masuk Islam itu. Rasul-rasulnya takbiran ko lah samu jual Fatihah. Takbiran ko rasul-rasulnya lah samu jual Fatihah. Mamantun, ndak ada di antara orang Islam yang ndak tahu. Harus tahu ko syiar. Iyo Ustaz ndak apa yang urus apa banyak lah istighfar. Muallaf apa itu namanya. Orang Islam dan sabana Islam takbiran ko apa? Ndak ada nenda. Jadi yang ketiga hari tasyrik, harinya takbiran, harinya tahlil, harinya tahmid, hari memperbanyak zikir. Kalau orang-orang nan pai haji Bapak Ibu, kini mereka pun sedang sibuk melempar jumrah. Melempar jumrah adalah permisalan melempar syaitan, melempar hawa nafsu. Awak dah haji dah baca. Awak dah haji dah baca. Itu takkan mungkin lo. Orang nak kawak baik sih kau. Ada kawak baik waktu mesti kau dah. Oh dia tisinan. Tu baca rohnya Ustaz kata buya-buya kita. Untuk orang nan haji mereka melempar jumrah. Awak nan dah haji perbanyak zikir, perbanyak takbir dengan lisan awak. Itu garanti. Dia Ustaz dadu selama kami mode itu Ustaz. Hari tasyrik mode hari biasa. Sini kami amakunnya kita mengaji. Kalau tahu kini kau akan ajukan. Di barabu dan pertama hindari potensi konflik, berbahagialah, sambung silaturahmi. Nan kedua ko hari malapes salero, makan dan minumlah. Nan ketiga ko harinya zikir. Nan kampe jangan dirusak ibadah kurban yang wabil khusus kalau Bapak Ibu peserta kurban. Jangan dirusak ibadah kurban Bapak Ibu di hari-hari tasyrik dengan umpatan dan celaan. Amu kasih Ustaz, ya kan biasanya ada orang dan memang membantai langsung siap solat ke petang. Tapi dek cuaca Ustaz atau jawi ko banyak benar, maka ditunda kurbannya kini misalnya. Atau bisu cek lain boleh kita kurban di hari tasyrik boleh. Bila terakhirnya sama je takbiran asar hari ketiga tasyrik. Maka jangan dirusak ibadah kurban awak dengan umpatan dan celaan. Itu
Iyo katiku menarimu bagian kurban, bersyukur banyak. Kadang-kadang dojo di antara awak katiku menarimu bagian kurban yang buka, galemi, panitia, segitik lagi yang lain. Adu-adu asyik. Bahkan sampai seuzan dan mengarah kepada fitnah. Kamala lagi yang sudah di panitia. Awak peserta, lagi dia tirah habis di panitia. Hilang. Itu tak boleh. Rusak ibadah kurban Bapak. Baru rusak pertama mengumpat dan mencela. Itu tak boleh. Ananlah wak dapat tarimulah dengan senang hati. You ganji rasanya Ustaz Jawi banyak pi yang segitik kami dapat husnuzan. Husnuzan jangan mengarah kepada fitnah. Jangan mengarah kepada fitnah. Awak berharap dengan ibadah kurban awak dakik insya-Allah. Bukankah makna kurban itu Abu Qurb? Qurb itu apa? Dekat. Lawannya bu'adun. Jauh. Kenapa menyembelih kambing, menyembelih sapi disebut kurban? Karena awak berharap dengan ibadah itu awak lebih dekat ke Allah. Kan itu harapan awak. Amaku kalau itu harapan awak, usaha awak mupi juga. Usaha awak mencela juga. Ya daging segitik Ustaz. Awak kan berkurban tak mencari daging. Niat Bapak Ibu kurban tak cari daging. Kalau niat mencari daging rugi kurban. Ancak bau pitih 3 juta tu ke pasar daging. Tak balik daging 5 balik kilo lebih. Asung kahilah surah. Puing. Cuman awak hendak mencari daging. Awak mencari ridha Allah. Ustaz, ambu mendengar kaji dari ustaz dan lain. Bahwa pembagian daging kurban ko sapatigo. Amu kasihno sapatigo. Iyo sapatigo untuk orangan kurban, sapatigo untuk fakir miskin, sapatigo untuk hadiah. Kasih saja dia hadiah. Akini dan bagian ambu sebagai peserta kurban kurang sapatigo rasanya Ustaz. Bu, pembagian sapatigo itu kalau ibu nama mantai surang, ibu nama barasian surang, atau sengaja awak mencari orang awak upah tolong barasian jawi kurban. Tapi kalau awak lah menyerahkan ke panitia, bermasyarakat lawak namanya, tentu perhitungan panitia, maslahat umum. Bako dapik orang masyarakat, kok dapik sadonya. Maka wajar kok kurang jatah ibu sapatigo pada asalnya tu wajar, ikhlaskan sajalah. Ajan diupi aja. Apulai sampai manuduh panitia ini indah. Ibu aku panitia aku kadang lah. Panik sih dapik aja. Cuci dia boleh kalau lapih lo jawi ko la ilaha illallah. Allah kalang kabui panitia. Panitia aku ibu marasai. Atu upi ianya bahkan masumpahinya la ilaha illallah. Enggak boleh. Jadi jangan dirusak. Apalagi kalau awak sekedar penerima bagian kurban. Bukan peserta. Dapat jatah apa banyak salah syukur. Banyak lah upi. Awak dapat kupon gratis bawa ada. Tulang mendapat tak bersyukurlah awak. Tahu diri awak bersyukur alhamdulillah. Bangun itu bana usah bangi, usah dak bangi mengariti mujur orang begitu. La mujur dia alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah jangan dirusak. Itu yang kafir. Nan kalimat terakhir penutup kaji adalah banyak ibu-ibu mencari jam-jam 4 jam 5. Tak lagi nak ibu balik aku. Banyak kerja dia. Jadi yang pertama hari tasyrik, hari bahagia, hindari potensi konflik. Sambung silaturahmi.
Nan kedua hari tasyrik ku hari makan minum dak ku puasa. Ustaz, ambo petang botang puasa Ramadan dak boleh kini, haram puasa gini. Tunda dulu. Tu kalau mati begini baru Ustaz kata bawa lah hutang tu pulang. Ya tak bawa lah hutang puasa tu pulang ke akhirat. Ya wahal Ustaz, ya bawa pada itu lah kini. Haram puasa di hari tasyrik. Maka siap hari tasyrik kajian bayar hutang puasa. Dan ketiga, bahawa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari tasyrik harinya zikir, hari takbiran. Biku siap luhur apa? Satu takbiran. Jenani yang sewa satu, ibu-ibu satu pula, tapi suaranya pelan. Dan boleh ketika senggang, ketika santai, awak surang-surang bertakbir. Yang kampe jangan dirusak ibadah kurban kita dengan celaan, dengan umpatan. Terimalah dengan hati lapang bersyukur kepada Allah. Dan kalimah yang terakhir untuk kaji kita kini Bapak Ibu, bahawa tadilah kita singgung sedikit. Prinsip kurban bukanlah sekedar awak mencari daging, dapat daging, makan daging. Tapi bahawa bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada prinsip berbagi pula di dalam ibadah kurban. Makanya tadi dibagi tiga. Pada asal, siapa tiga untuk awak kurban, siapa tiga untuk fakir miskin, siapa tiga untuk hadiah ke siapapun. Bahkan dalam mazhab kita boleh bagi hadiah atas nama hadiah kurban ko ke orang Kristen, boleh membantai orang suka apa? Hadiah ke 10 bungkus, antara ke sekolah, boleh sebagai hadiah. Dalam mazhab itu boleh. Bagi itu hadiah hari bahagia. Ndak orang Islam senang bahagia hari itu dah. Semua manusia pun dapat bahagia hari itu tanpa melihat agama. Maka ada prinsip berbagi. Kini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagian musaji alhamdulillah lah siap membantai. Di sekolah lah terletak bila petang. Tak sampai semungkui ke rumah gua. Dah bawa galak gua. Dah kadang jamaah kan mantun mengaji jawab cuba bagi daging lupa ya Ustaz. Indah nama galak. Apa galak? Jadi lah selesai berkurban. Alhamdulillah masing-masing awak dapat jatah. Kini Bapak Ibu patui-patuilah daging yang lawak punya tu. Atau kok biko orang mantan daging kawak patui-patui. Apa kasihnya patui-patui Ustaz? Kalau seandainya lai kabih dia awak, alhamdulillah simpan. Tapi kalau ndak kabih dia awak rasul, maka pakailah prinsip Nabi di zaman kemarau beliau. Biarlah awak agih ke orang. Boleh Ustaz kau dapat tu ah. Agih ke orang boleh. Kalau lah dapat dia awak daging, tutulah punya awak. Apalagi kalau Bapak Ibu di rumah baduo, anak di rantau. Awak baduo di rumah. Nak nampak kolesterol dan ibu asam urat dah lu makan daging pun. Encak dia ke orang. Encak dia ke orang. Ya tapi kan kau jatah daging ambo sak. Ya kalau lagi kata makan dia awak makan. Tapi kalau enggak padu tabuang biko. Biko balat tanjo ke kulkas. Lah 3 bulan lama hitam daging. Ujung-ujungnya baat makan wow sudah. Tabuang kecampaan. Apa tak campak tu pandailah mengicik. Hendak rezeki awak ke rezeki. Awak nak lalai. Kalau memang tak kata makan rasanya dia awak agiah kanan lain. Agiah kata. Agiah ke ustaz bagai buliah. Pindah di rumah mula penuh freezer penuh alhamdulillah. Agiah kanan lain. Berbagi awak. Cuman membanal. Kalaulah memang tu jatah awak, pas magi ke orang dia tak kabih rasanya dia awak tak kata makan, agan buat lu buat basuhnya.
Ambil lah kuah baru tercampak. Dia deh. Kadang orang awak pun cak dia lagi pengana agak kurang pak. Dia ambil lah ustaz baru tercampak di kami ya. Sama hari campak orang itu jangan. Jadi agi ke orang bagi. Dan seafdol dia kalaulah sampai kawak yang berbentuk masakan. Itu beda aja. Kalau dari panitia masih baru siap membantai, maka afdolnya agilah yang matah. Bisa dimasak, bisa disimpan. Tapi kalau latimo di awak, seafdol dan wa'agih ke orang nanalah awak masak. Bab itu karena awak dianjurkan bersedekah dengan bentuk sedekah terbaik awak. Mana lebih rancak? Daging matah wa'agih ke orang atau daging nalah masak? Tentu nalah masak. Contoh misalnya, ibu banyaknya daging di rumah, ibu masak lah rendang, bisuak makan siang sesama awak di sini. Bawa kakan tua makan sama berbagi masakan itu afdal dan pahalanya Bapak Ibu itu gadang. Bamantut termasuk dalam kategori it'amut ta'am, magih orang makan. Magih orang. Tapi kalau seandainya ada request awak nak matah, silakan bagi daging matah. Tapi kalau nan afdalnya, rancaknya dia lawak masak, biku itu nan wak bagi makan bahasa samo atau akih ke orang tetangga awak itu nan lebih afdal it'amut ta'am, magih orang makan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dak lamo-lamo, dak panjang-panjang kaji pagi kini, 5 poin itu saja sebagai amalan kita di hari tasyrik. Supaya jangan lalai juga awak bahwa hari tasyrik bukan hari yang biasa-biasa saja, tapi hari tasyrik termasuk rangkaian Idul Adha. Maka masih berlaku adab-adab dan anjuran-anjuran yang telah kita sampaikan tadi. Sebelum tutup bana, mungkin ada di antara Bapak Ibu dan nio kabatanyo, baik sesuai kaji atau di luar tema boleh, silakan Ibu. Oh Ibu Direktur, silakan Ibu. Apakah boleh menjual daging kurban? Jawabannya boleh dan tidak boleh. Kok bisa? Kalau yang menjual adalah sahibul kurban, orang yang berkurban, maka tidak boleh, haram. Kalau yang menjual adalah sahibul kurban, orang yang berkurban, maka haram. Nabi katakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya saja, maka tidak sah kurbannya. Tapi kalau yang menjual orang yang mendapat jatah kurban, orang yang mendapat kupon kurban, misalnya Ustaz, kau daging untuk Ustaz, kasih Bu. Kau kan tak daging kurban apa? Bukan sahibul kurban kita ni. Kita dikasih orang daging, maka karena tuntutan ekonomi dijual daging apa? Boleh. Kenapa boleh? Karena yang menjual bukan sahibul kurban. Ketika diberikan ke kita, maka sudah beralih ke pemilikan. Kolah daging ambo gini, abliah kok ka dijual. Misalnya nama darimu ku tukang sate Ustaz. Jadi dijual jadi sate hari itu. Petang terima daging, kini dijual jadi sate. Boleh. Selama bukan dia yang berkorban. Boleh. Yang menjadi polemik, bagaimana kalau yang menjual panitia? Itu jadi polemik. Contoh, kuli Jawi ke petang. Siapa menjual?
Panitia menjual Ustaz. Apa hukumnya? Boleh dan tidak boleh. Bila bolehnya, bila tidak bolehnya, ketika panitia berstatus wakil dari sahibul kurban. Bahwa panitia hanya sebagai perwakilan orang berkurban. Tidak ada akad serah terima kepada panitia bahwa kulit boleh untuk panitia. Ambillah untuk panitia. Kalau tidak ada akad mode itu, haram bagi panitia menjual. Tapi kalau sudah ada akad, besok kita kurban, kulitnya, kepalanya, kakinya, ambillah untuk panitia. Kami berikan untuk panitia. Maka halal panitia menjual. Kenapa jadi halal? Karena sudah beralih kepemilikan. Panitia menerima, bukan sebagai wakil. Atau jalan kedua supaya halal. Misalnya ditentukan siapa yang menerima kulit kurban. Oh, keluarga A. Ditanya, keluarga A mau kulit. Oh, saya tidak bisa ngolah kulit, uangnya sajalah. Berarti minta tolong orang yang berhak kepada panitia menjual kulit kurban, maka boleh. Boleh halal. Kalau langsung tidak boleh. Karena panitia sebagai wakil orang yang berkurban. Yang lain silakan Bu, kalau ada yang ingin bertanya, saya ingin tambah pertanyaan. Nyo kalau awak mengaji ko ndak bertanya dua biasanya ko. Pertama sabana faham, yang kedua lapas saya mana nak kaji, itu biasa. Masih ada Bapak Ibu, cukup rasanya? Alhamdulillah, tentu besar harapan kita. Kini kita salat Idul Adha hari tasyrik di tanah air. Moga-moga dilapangkan rezeki oleh Allah, dimudahkan nasib oleh Allah, adalah masuk kita salat Id ataupun hari tasyrik di tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin. Kini kita hanya sebagai penerima bagian kurban. Maka moga-moga adalah masanya Allah lapangkan rezeki, Allah jadikan pula kita sebagai sahibul kurban. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan daripada tambah bangi Bapak Ibu kamu panjang nak kaji. Sekian saja. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaghfirukum.